Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019-097 dari kelas R003 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan tentang materi latar belakang research untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Berikut pengertian. Latar belakang penelitian merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang juga dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dalam pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntut pembaca menuju kepada pemikiran logis. Selanjutnya yaitu latar belakang research memuat hal-hal berikut. Hal yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan latar belakang. Hal yang kedua yaitu informasi khusus. Informasi baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenisnya. Ini juga bisa disebut dengan latar belakang teoritis. Yang ketiga yaitu tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab selanjutnya. Lalu fungsi latar belakang penelitian. Fungsi yang pertama yaitu harus merupakan topik yang mempunyai arti penting. Maksud mempunyai arti penting yaitu arti penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi kepentingan praktek kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu harus merupakan topik yang menarik, terutama bagi masyarakat luas. Maksudnya, fungsi uraian mengenai latar belakang penelitian atau pemilihan masalah adalah memberikan alasan yang mendasari mengapa topik penelitian itu dipilih untuk diteliti. Lalu isi latar belakang penelitian. Isi latar belakang penelitian ada tiga bagian. Yang pertama, bagian pertama yaitu menerangkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan peneliti maupun segmen pembaca. Bagian yang kedua yaitu kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dan pemaknaan terhadap objek penelitian. Bagian ketiga yaitu memberikan gambaran pula apa yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini. Gambaran dapat berupa sesuatu yang praktis serta fungsional. Lalu runtutan penjelasan latar belakang penelitian. Perlunya dibuat dengan runtutan logika agar pembaca dapat mengikuti suatu alur yang berkerucut dari hal-hal yang bersifat umum sebagaimana telah diterangkan di atas. Sebagian besar latar belakang di penelitian dijelaskan dengan konsep logika dan penjelasan dedukatif. Dalam suatu penelitian ilmiah, proses lahirnya suatu masalah tersaji secara formal dalam bentuk uraian latar belakang masalah. Melalui latar belakang masalah, pengalaman tentang permasalahan penelitian yang sedang dihadapi dapat menjadi lebih utuh. Lalu latar belakang masalah yang baik umumnya terdapat 4 hal. Yang pertama mengungkap isu-isu. Yang kedua mengungkap fakta-fakta. Yang ketiga mengungkapkan nilai guna untuk apa masalah dipecahkan. Dan yang terakhir, yang keempat memiliki tingkat kesukaran berkenaan dengan pemecahan masalahnya. Lalu langkah-langkah membuat latar belakang research. Langkah yang pertama yaitu kondisi ideal bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan. Yang kedua, kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini.
Langkah yang ketiga yaitu membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti. Yang keempat, jika karya ilmiah mempunyai kelemahan, harus dijelaskan kelemahan tersebut. Lalu yang kelima, tujuan penelitian, di mana bahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan mendalam. Yang keenam, metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Yang kesembilan yaitu bagaimana latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Yang ke-10 bagaimana bagian tengah adalah ungkapan tentang fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli. Lalu yang terakhir adalah bagian akhir, diisi dengan alternatif solusi yang biasanya ditawarkan atau teoritis dan praktis, dan akhirnya muncullah jadi judul. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan di atas yaitu latar belakang masalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Latar belakang ini muncul ketika seorang peneliti menemukan masalah yang menurutnya perlu untuk ditindaklanjuti. Penelitian itu tidak hanya dalam pengetahuan saja, tapi masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.